Baik, adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang materi kita selanjutnya, yaitu tentang bentuk akar, yang merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya tentang bilangan berpangkat. Nah, sebelumnya mari kita ingat kembali tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang bilangan berpangkat. 2 di pangkat 4 itu artinya kita mengalihkan 2 dikali 2 dikali 2 dan juga dikalikan 2 itu sebanyak 4 kali. Selanjutnya, jika 2 dipangkatkan 0 itu artinya hasilnya sama dengan 1. Karena bilangan berapapun kalau dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, untuk 2 dipangkatkan negatif 3, maka kita mengubahnya menjadi 1/2 dipangkatkan 3. Atau sama dengan 1 dikali 1/2 dikali 2 dan juga dikali dengan 2. Jadi saya harap ini diingat ya. Bilangan berpangkat bilangan bulat. Nah, sekarang bagaimana jika pangkatnya sebuah bilangan pecahan? Misalnya contoh 2 pangkat 1/2 atau 2 pangkat 1/3 atau 2 pangkat 4/3. Nah, bentuk yang pertama tadi 2 pangkat 1/2 dapat kita tulis dalam bentuk akar 2 ya. Jadi 2 pangkat 1/2 ini ya, kita bisa menulisnya dalam bentuk akar 2. Nah, sementara 2 pangkat 1/3 kita bisa menulisnya dalam bentuk akar pangkat 3 dari 2. Perhatikan ya. Akar pangkat 3 dari 2. Nah, selanjutnya untuk 2 pangkat 4/3, maka bentuk ini dapat kita tulis dalam bentuk 2 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4. Jadi, untuk ini dibaca akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4. Perhatikan, posisi 3-nya ada di sini. Sementara posisi 4, ya. Ini kalau dalam pecahan disebut penyebut. Itu ada di sini 3 ya. Dan 4 pembilangnya ada di dalam tanda akar. Ya, jadi itu untuk itu. Nah, sekarang mari kita lanjut dengan materi kita selanjutnya. Ya. Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya merupakan bukan bilangan rasional ya, atau biasa disebut dengan bilangan irasional ya. Jadi bentuk akar itu suatu bilangan hasilnya itu bukan bilangan rasional. Nah, yang bukan bilangan rasional ini biasa disebut dengan bilangan irasional. Nah, bilangan bentuk akar merupakan bilangan yang terdapat di dalam tanda akar. Ya. Contoh, akar 2, akar 6, akar 7, akar 11. Tapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua bilangan yang ada dalam bentuk tanda akar itu merupakan bilangan irasional. Karena misalnya contoh, akar 25 itu bukan merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 25 itu hasilnya itu adalah 5. Dan 5 ini merupakan bilangan rasional. Ya. Ya. Contoh-contoh lain dari bentuk akar. Yang pertama, akar 5. Ini dibaca akar 5. Akar pangkat 3 dari 8 dibaca akar pangkat 3 dari 8. Dan bentuk ini dibaca akar pangkat N dari A. Lanjut ya. Sekarang kita masuk pada bagaimana kita mau
menyederhanakan bentuk akar. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar, kita perlu memperhatikan bilangan kuadrat sempurna ini. Dapat dari mana bilangan kuadrat sempurna? Ya ini, 2 dipangkatkan 2, 4, 3 pangkat 2. Jadi, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Ini merupakan contoh-contoh bilangan kuadrat sempurna dan seterusnya ya. Jadi 4 ini contoh-contoh bilangan kuadrat sempurna. Nah, mari kita lihat yang contoh. Akar 24. Bagaimana kita mau menyederhanakan bentuk akar 24? Nah, jadi untuk menyederhanakan akar 24 ini kita perlu mencari dua bilangan yang perkaliannya itu menghasilkan 24. Tetapi syaratnya salah satu bilangan merupakan bilangan dari kuadrat sempurna ini. Kita lihat, apakah 4 ada bisa dikalikan sehingga menghasilkan 24? Ternyata ada. 4 dikali dengan 6. Jadi ini akar 24 kita ubah menjadi akar 4 dikali dengan akar 6. Karena akar 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian kita pisahkan akar 4 kali akar 6. Nah, akar 4 ini karena dia merupakan kuadrat sempurna, maka dia akan menghasilkan sebuah bilangan bulat. Kenapa? Yaitu hasil dari akar 4 itu adalah 2. Nah, dan akar 6 kita tulis tetap akar 6. Sehingga bentuk sederhana dari akar 24 ya, ini adalah 2 akar 6. Jadi bentuk sederhana dari akar 24 menghasilkan 2 akar 6. Nah, kita lihat contoh yang lain. Akar 50 kita mau sederhanakan. Nah, kita lihat berapa dikali berapa akar 50. 50 kan juga bisa sebenarnya kita bisa menggunakan 10 dikali 5. Tetapi kita tidak bisa menggunakan bilangan 10 dikali 5 di sini. Kenapa? Karena 10 dan 5 bukan merupakan bilangan kuadrat sempurna. Maka kita cari bilangan berapa yang bisa disederhanakan. Di sini kita dapat bilangan 4. Tidak bisa ya, tidak ada bilangan 4 kalau dikalikan dapat menghasilkan 50. 9 juga tidak, 16 tidak. Yang ada adalah 25. 25 dikali berapa? 25 dikali 2. Nah, kita pisahkan akar 25 kali akar 2. Akar 25-nya berapa? Akar 25-nya adalah 5. Karena 5 dikali 5 sama dengan 25. Akar 2-nya tetap akar 2. Sehingga bentuk sederhana dari akar 50 kita dapat adalah 5 akar 2. Lanjut dengan akar 80. Nah, di akar 80 sebenarnya kita bisa menyederhanakannya dengan 4 kali 20. 4 kali 20 kan 80. Tetapi ada juga bilangan yang lebih besar, 16 dikali 5, bilangan kuadrat sempurna 16. Nah, dalam kasus seperti ini, maka kita ambil bilangan yang paling besar, bilangan kuadrat sempurna yang besar. Nah, kita jangan ambil 4, karena itu belum hasilnya nanti bukan merupakan bilangan yang paling sederhana. Nah, kita ambil 16 dikali 5, jangan kita ambil 4 dikali dengan 20. Kita ambil bilangan kuadrat sempurna yang paling besar. Nah, maka kita dapat 16 kali 5 itu 80, kita pisahkan 16 dan 5-nya. Akar 16-nya kita dapat 4, akar 5-nya tetap. Sehingga bentuk sederhana dari akar 80 adalah 4 akar 5. Ya, jadi cara menyederhanakan bentuk akar adalah kita menggunakan bilangan kuadrat sempurna tadi. Nah, selanjut kita sekarang kita masuk pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Apakah bentuk akar itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Ya, bisa. Tetapi ada syaratnya, yaitu dia harus sejenis.
Ya. Jadi bentuk akar itu bisa dikurangkan atau bisa dijumlahkan kalau dia sejenis serta memenuhi syarat sebagai berikut. Kalau ada P dan Q, elemen bilangan real, A lebih besar dari 0, maka P akar A tambah Q akar A. Ya. Perhatikan di sini bahwa bilangan yang ada di dalam tanda akar itu sama. Ini akar A, ini akar A. Ya. Inilah yang menandakan bahwa dia sejenis. Jadi bentuk akar itu sejenis kalau bilangan yang ada di dalam tanda akar itu sama. Ya. Maka bentuk ini bisa dijumlahkan. Dijumlahkannya bagaimana? Kita tinggal menjumlahkan yang bilangan yang ada di depan tanda akar dijumlahkan dengan bilangan yang ada di depan tanda akar. P ditambah Q. Akarnya karena di sini sama, tetap kita tuliskan satu saja, akar A. Begitu juga dengan pengurangan, ya. Kalau pengurangan tentu saja yang di sini adalah kita kurangkan, akar A-nya tetap. Jadi bilangan yang ada di dalam tanda akar kalau dia sama itulah yang menandakan bahwa dia sejenis, ya. Jadi kalau dia sejenis, bilangan yang ada dalam tanda akar itu harus sama, ya. Misal akar 2 itu akan sejenis dengan akar 2. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh, ya. Ya, pertama kita mau menjumlahkan akar 2 akar 3 tambah 4 akar 3. Perhatikan bahwa bilangan yang ada dalam tanda akar itu sudah sama. Jadi akar 3 dan akar 3. Maka bentuk ini bisa dijumlahkan karena dia sejenis. Cara menjumlahkannya adalah 2 kita tinggal tambahkan dengan 4. Ya. 2 ditambah dengan 4. Akar 3-nya ditulis sekali saja, ya. Jangan kita tuliskan akar 3 ditambah akar 3, ya. Hanya cukup sekali. Jadi yang dijumlahkan hanya bilangan yang ada di depan tanda akarnya. Akarnya tetap ditulis sekali, 2 tambah 4 akar 3. Nah, berapa 2 tambah 4 akar 3? 2 tambah 4 itu adalah 6 akar 3. Berarti bentuk sederhana dari 2 akar 3 itu adalah bentuk hasil penjumlahan, maksudnya ya hasil penjumlahan dari 2 akar 3 tambah 4 akar 3 adalah 6 akar 3. Kita lihat contoh yang lain. Ya. Akar 32 ditambah akar 2. Perhatikan bahwa bilangan yang ada dalam tanda akar ini tidak sama. Syarat tadi bahwa penjumlahan atau pengurangan itu dia bisa dilakukan kalau dia sejenis. Sementara dalam kasus ini, contoh kita yang kedua ini, tidak sejenis. Karena satu akar 32, yang satu akar 2. Tetapi bentuk ini bisa kita buat menjadi sejenis. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menyederhanakan terlebih dahulu akar 32 ini. Akar 32 itu kan akar 16 dikali dengan akar 2. Jadi akar 16 kali akar 2, ya. Ingat cara menyederhanakan yang tadi. Akar 16-nya berapa? 4. Akar 2-nya tetap. Jadi bentuk sederhana dari akar 32 itu adalah 4 akar 2. Sehingga bentuk yang di atas kita bisa tulis 4 akar 2 ditambah akar 2. Nah, perhatikan di sini. Kita mau menjumlahkan bilangan yang ada di depan tanda akar. Tetapi kelihatan di sini, kelihatannya tidak ada bilangan yang ada di depan tanda akar 2 ini. Nah, sebenarnya di sini ada bilangan. Berapa bilangannya? Bilangannya adalah 1. Tapi tidak perlu kita tulis. Ya. Ya, di sini sebenarnya ada bilangan 1. Sehingga cara menjumlahkannya adalah kita tinggal menjumlahkan 4 ditambah 1 akar 2. 4 tambah 1 akar 2 hasilnya adalah akar 5. Maksudnya adalah 4 tambah 1, 5, akar 2-nya tetap. Jadi, akar 32 ditambah dengan akar 2, hasilnya adalah 5 akar 2.
Kita lihat contoh berikutnya. Sekarang masuk pada pengurangan. 5 akar 5 dikurangi 3 akar 5. Mari kita lihat bahwa ini sudah sama ya. Akar 5 dan akar 5. Jadi dia sudah sejenis. Kita tinggal melakukan pengurangan bilangan yang ada depan. Jadi 5 dikurangi 3. Akar 5-nya tetap. Ya. 5 dikurangi 3 berapa? Hasilnya 2. Akar 5-nya tetap. Jadi hasilnya adalah 5 akar 5 dikurangi 3 akar 5, maka hasilnya adalah 2 akar 5. Kita masuk, kita lihat contoh berikutnya. Ya, 3 akar 6 kurangi akar 24. Ya, ini sama dengan kasus di contoh 2 tadi. Tidak sama, tidak sejenis. Karena yang satu adalah akar 6, yang satu bilangan yang depannya adalah bilangan yang dalam tanda akarnya ada akar 24. Kalau dia sejenis itu harus sama. Misalnya saya contoh sini. Ini akar 5 dengan akar 5. Ini tidak sejenis. Tetapi kita jangan menyerah sampai di situ. Karena akar 24 itu bisa kita sederhanakan lagi. Ingat cara menyederhanakannya adalah dengan mengalihkan akar 24 itu dengan dua bilangan di mana salah satunya merupakan bilangan kuadrat sempurna. Jadi akar 24 itu kita bisa kalikan dengan akar 4 kali 6. Pisahkan akar 4-nya, akar 6-nya. Akar 4-nya kita dapat 2, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Ya. Akar 6-nya tetap. Jadi akar 24 kita bisa tuliskan menjadi akar 2 akar 6. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kelihatan bahwa akar 6 sudah sejenis. Jadi kita tinggal masukkan saja 3 akar 6 ya. 3 akar 6 kurang akar 24-nya kita ubah menjadi 2 akar 6. Nah, tinggal kurangi saja 3 kurang 2. 3 kurang 2-nya berapa? 1. Akar 6-nya tetap. Jadi 1 di sini, tapi kita tidak perlu menulis 1. Sudah tahu bahwa bilangan yang ada di depan ini adalah 1. Jadi kita tinggal cara menuliskannya, kita tinggal menuliskan saja dia akar 6. Jadi 3 akar 6 dikurangi akar 24, hasilnya adalah akar 6. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk pada perkalian dan pembagian bentuk akar. Ya, perkalian bentuk akar. Jadi kalau ada P dan Q elemen R, A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka P akar A kali Q akar B itu menghasilkan sama dengan ya, P akar A. Perhatikan bahwa dalam perkalian tidak mensyaratkan bahwa dia harus sama. Berbeda dengan penjumlahan tadi. Ya, perkalian tidak mensyaratkan dia harus sama, bisa berbeda ya. Jadi kita tinggal mengalihkan bilangan yang ada di depan akar dengan bilangan yang ada di depan akar. P dikali Q. Kemudian bilangan yang ada dalam tanda akar dikalikan dengan bilangan yang ada dalam tanda akar. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh. Misalnya 2 akar 3 dikali dengan akar 2. Jadi kita mengalihkan. Ingat bahwa di depan akar 2 ini sebenarnya ada bilangan 1. Jadi kita tinggal mengalihkan 2 dikali 1. Bilangan yang ada dalam tanda akarnya kita kalikan. Di sini akar 3, sini 2. Jadi kita kalikan 3 akar 3 dikali 2. Menghasilkan 2 kali 1 sama dengan 2. Dan 3 kali 2, akar 3 kali akar 2 menghasilkan akar 6. Jadi perkalian dari 2 akar 3 kali akar 2 itu menghasilkan 2 akar 6. Ya. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, 3 akar 3
kali 4 akar 5. Jadi kita tinggal kalikan 3 kali 4. Ya. Kemudian bilangan yang ada dalam tanda akar adalah 3 dan 5. Kita kalikan akar 3 kali 5. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. Akar 15. Jadi 3 akar 3 kali 4 akar 5 menghasilkan 12 akar 15. Ya, saya kira perkalian tidak susah ya. Jadi ingat, perkalian dia tidak mensyaratkan harus sama, harus sejenis bentuk akarnya. Ya. Kita tinggal mengalihkan bilangan yang ada di depan tanda akar dengan bilangan yang ada di depan tanda akar. Kemudian kalikan bilangan yang ada dalam tanda akar dengan bilangan yang ada dalam tanda akar. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian bentuk akar. Jika A dan B elemen R, A lebih besar dari 0 dan B, maka akar A per akar B itu sama dengan akar dari A dibagi B. Jadi kita bisa langsung membagi ya dalam tanda akar. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh ya. Contoh pertama, akar 15 dibagi akar 5. Maka hasilnya kita satukan akar 15 bagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi akar 15 bahagi 5, maka hasilnya adalah akar 5. Oh ya, sorry, ini ada kesalahan ya. Seharusnya di sini adalah 3. Sorry, akar 15 dibagi 3. Ya. Akar 15 dibagi 3, kita tinggal satukan. Akar 15 bahagi 3. Hasilnya 15 bagi 3 adalah 5. Jadi akar 15 dibagi akar 3, hasilnya adalah akar 5. Kita lihat contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. 4 akar 6 dibagi 2 akar 3. Nah, di sini ada bilangan yang ada di depan tanda akar. Maka kita bagi dulu bilangan yang ada di depan tanda akar. 4 bahagi 2. Kemudian bilangan yang ada tanda akar kita satukan. 6 bahagi 3. 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Akar 6 bahagi 3. Ya, akar 2. Jadi hasil dari ini sama dengan 2 akar 2. Ya. Demikianlah untuk operasi pembagian bentuk akar dan materi kita untuk saat ini sampai di sini. Terima kasih. Ya. Dan semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat-sehat.